Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi masjid baitil huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-murtaba, amma ba'du. Di suatu malam yang kelam, dalam suasana gelap dan mencekam, Nabi Zakaria pulang dan mendapati istrinya sedang menangis sesenggukan. Imatare sindrom, hidung belum melambung keluar. Beliau pun bertanya, wahai adinda tercinta, mengapa engkau bermuram durja dan menitikkan air mata? Istrinya pun berkata, bagaimana tidak wahai kakanda, umatmu hari ini mengejekku sebagai seorang yang mandul dan tidak mampu memberikan keturunan. Maka Nabi Zakaria pun keluar dan mendapati umatnya ternyata sedang menghujat, mencaci dan memaki Nabi Zakaria. Bahkan di antara itu termasuk Nathan, salah seorang murid setianya. Dikala itu beliau bermunajat kepada Allah Ta'ala, ya Allah, tunjukkan jalan kepadaku, tunjukkan hidayah kepadaku untuk menghapus duka di dalam hatiku. Seketika Allah turunkan burung dara di atas mihrab Maryam, ponakan tercinta. Beliau pun masuk mendapati Maryam yang saat itu sudah dipenuhi dengan berbagai makanan, buah-buahan. Beliau pun bertanya, wahai Maryam, dari mana engkau mendapatkan buah-buahan ini? Bahkan saat itu belum musim buah-buahan tersebut. Maryam pun berkata, hadza min 'indi rabbi yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Al-Imran 37. Seketika Nabi Zakaria pun tersadar, Allah selalu memberikan rezeki kepada hambanya tanpa mengenal batas, tanpa mengenal waktu. Bagaimana Imran, saudaranya, mendapatkan Maryam di usia yang senja. Dan akhirnya Nabi Zakaria pun diberikan karunia oleh Allah, Nabi Yahya. Ini karena beliau sadar tidak cukup dengan sabar, akan tetapi harus dibarengi dengan salat dan khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Alhamdulillah, hari ini kita telah bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah yang dipimpin oleh Imam Syekh Masjid Kota Belangong. Dan hari ini kita lihat begitu banyak jamaah yang menghadiri sholat subuh SKS di Masjid Kota Belangong. Kita doakan agar seluruh jamaah diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah untuk selalu menegakkan sholat subuh berjamaah. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, dan Ugi berkata, semoga sholawat beriring salam akan selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat tepat di skala kita berkumpul, kita bersolawat kepada Rasul agar ruh dan semangat Rasul hadir di tengah-tengah kita, hadir bersama kita. Kita ucapkan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Begitu cinta Rasulullah kepada kita, begitu cinta Rasulullah kepada umatnya. Bahkan saat ini, hari ini kita berada tanggal 11 Jumada Awal 1440 Hijriah. Begitu banyak peristiwa yang terjadi.
Rasulullah menerima wahyu di bulan Jumadil Awal. Bahkan salah seorang sahabat, sepupu, keluarga dan juga menantu Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lahir di tanggal 8 Jumadil Awal. Kecintaan kepada Rasul itu membekas di diri keluarga, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin serta ulama yang mu'tabar. Hari ini kata-kata ikraman ta'zim ulun tuan kepada yang mulia Imam Syekh Masjid Kutablang beserta alhamdulillah Tengku Hamdan Idris dan seluruh pengurus Masjid Kutablang yang telah undang ulun tuan serta seluruh pengurus dan khadim daripada SKS, SJB, GPS, SMS, S3, S2B, SRS dan seluruh gerakan pemuda subuh lainnya. Teristimewa kepada Abu Abi Abia Walid Tengku serta seluruh jamaah yang hadir hari ini. Kita doakan agar kita seluruh jamaah diberikan oleh Allah rezeki yang berlimpah, umur yang berkah, rumah yang megah, mobil yang mewah, keluarga yang sakinah mawaddah yang warahmah, putri yang soleh dan putra yang soleh dan solehah. Keluarga soleh dan soleh ini adalah jaminan kita akan bersatu dan berkumpul semua dalam jannah syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bulan Jumadil Awal memiliki berbagai peristiwa dan dalam 15 menit ke depan akan kita bahas 3 peristiwa besar yang menandakan 3 ibadah yang harus kita lakukan selalu dalam mengenang peristiwa di bulan Jumadil Awal. Yang pertama S, sabar. Yang kedua K, khusyuk. Dan yang ketiga S, salat, disingkat SKS. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanggal 17 Jumadil Awal 450 Hijriah lahirlah ke dunia seorang imam besar, Hujjatul Islam. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di Iran dan menimba ilmu kepada Abu Ismail sehingga beliau mengajar di Baghdad sampai tahun 488 Hijriah. Lalu beliau menunaikan ibadah haji dan kemudian serius menekuni ilmu agama dan mengarang kitab sehingga lahirlah karya spektakuler beliau, Ihya Ulumuddin. Rangkuman ilmu beliau kita kenal dengan nama ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf mengajarkan agar kita terbebas dari akhlak mazmuah, yaitu akhlak tercela, dan kita hiasi diri kita dengan akhlak mahmudah atau akhlak mulia. Salah satu akhlak mulia yang Rasulullah ajarkan yaitu sabar. Terkadang orang berkata, orang sabar disayang Tuhan. Ada yang bercanda, orang sabar dahinya lebar. Sehingga terkadang yang pakai kopiah untuk gedok sulam. Tapi ternyata memang sabarlah yang diajarkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah saat dilempar dengan batu, beliau masih berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Begitu besarnya Rasulullah sabar Rasulullah sehingga Allah memuji Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ya Rasul, engkau berada dalam akhlak yang mulia. Inilah harus kita lakukan, sabar. Tapi Ustaz Gunawan, sabar itu capek, sabar itu lelah. Iya, tapi sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya, sabar-sabar saja. Bahkan kita selalu disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk selalu menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Memang sabar itu berat karena hadiahnya syurga. Kalau seandainya ringan, mungkin hadiahnya cuma sepeda. Ilmu tasawuf mengajarkan kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Setelah membebaskan diri dengan akhlak tercela yang disebut takhalli, kita hiasi dengan akhlak mulia yang disebut tahalli, maka Allah akan menampakkan kebesarannya kepada kita yang disebut dengan tajalli. Dan inilah kaum muslimin yang diajarkan dengan yang kedua, yaitu khusyuk. Khusyuk adalah bagian daripada kita mengenal Allah dengan hati kita. Kejadian yang kedua pada tanggal 13
Jumadil Awal tahun 11 Hijriah, 75 hari setelah meninggalnya Rasulullah, wafatnya putri tercinta Fatimah Az-Zuhra. Di saat beliau sedang di masa kanak-kanak, beliau ditinggalkan oleh ibunda tercinta Khadijah Al-Kubra. Akhirnya beliau selalu bersama dalam medan dakwah, berjuang bersama ayahanda Rasulullah, sehingga beliau menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dan dikaruniai anak Hasan dan Husain yang meneruskan garis silsilah dari Rasulullah kepada habaib dan ulama kita yang ada hingga sekarang. Sayyidatina Fatimah mengajarkan kita bagaimana beliau bersikap khusyuk kepada Allah. Dan inilah yang diajarkan dalam ilmu tauhid. Kita menyembah kepada Allah satu-satunya zat yang tidak bertempat dan tidak sama dengan sesuatu makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Apabila kita khusyuk dalam melakukan sesuatu, maka kita akan fokus. Apapun profesi kita, apapun target kita. Kita ingin tahun ini dari bulan Januari kita selesai skripsi agar wisuda tak molor lagi. Yang sudah selesai skripsi ingin segera bekerja agar tidak menyusahkan orang tua. Kita perlu khusyuk dan fokus dengan target kita. Ali Imran 109 dan surah Al-Isra 109 juga menjelaskan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah untuk khusyuk selalu kepada Allah. Khusyuk akan mengajarkan kita fokus dengan target dan tujuan kita, sehingga apa yang kita lakukan akan sesuai dengan yang kita rencanakan. Jangan kita ingin rencana kurus tapi tiap malam makan martabak terus. Kita ingin naik gaji tapi sebentar-bentar minta cuti. Orang yang fokus dengan ilmu tauhid sesuai diajarkan oleh Fatimah Az-Zuhra, maka dia akan selalu khusyuk dalam melaksanakan apapun profesi dia. Bagi seorang anak akan selalu jadi anak yang berbakti. Bagi seorang istri akan menjadi istri yang taat kepada suami dan sayang kepada putra putri. Bagi seorang ayah akan menjadi ayah yang gemar menafkahi dan bisa diteladani. Apapun profesi kita, maka tauhid dan khusyuk inilah jalan keluarnya. Kaum ayah mertua, kaum mak yang bahagia. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu salat. 13 Jumadil Awal tahun 34 Hijriah, lahirlah seorang Imam Ali Zainal Abidin. Beliau adalah putra dari cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicit Rasulullah ini dikenal sebagai seorang yang gemar beribadah, taat dalam salatnya, sehingga beliau digelar dengan Zainal Abidin, permatanya orang yang beribadah. Salat mengajarkan kita agar kita beribadah kepada Allah sesuai tuntunan ilmu fikih. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasul. Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Inilah yang selalu dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Beliau selalu berjuang dengan salat dan dengan jihad, sehingga beliau gugur syahid di medan pertempuran dalam masa dinasti Umayyah. Allah memerintahkan kita untuk jihad juga, tapi bukan hanya jihad dengan jiwa, bahkan juga dengan harta. Bahkan Allah mendahulukan harta. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dan berjihadlah engkau dengan hartamu dan juga jiwamu. Ini artinya apa? Islam mengajarkan kita dengan dua pilihan, kaya atau kaya raya. Kenapa? Dalam Islam semua amalan banyak yang membutuhkan kepada harta. Sedekah, zakat, haji, umrah, semua yang membutuhkan harta. Harta kan tidak dibawa mati. Iya, tapi tanpa harta seakan-akan kita sekarang sudah mati. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya bukan tanpa uang. Mandungkan menyoharape. Makanya Islam mengajarkan kita untuk berhemat, saving.
Saving itu bukan menabung. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang mengajarkan kita untuk menabung. Jadi menabung itu bukan ajaran Islam. Guru-guru kita yang mengajarkan kita untuk menabung, kita lihat bagaimana nasib mereka hari ini. Apakah mereka kaya? Tentu tidak. Karena menabung bukan jalan untuk kaya. Lama-lama menjadi bukit, salah. Lama-lama menjadi capek. Capek kita nabung, kayanya enggak. Kenapa? Bunga tabungan maksimal 4% per tahun. Sedangkan inflasi Indonesia hari ini per tahun 10%. Nggak terkejar. Maka Islam mengajarkan kita dengan dua hal, berdagang atau investasi. Cuma dua hal, berdagang atau investasi. Dan ini yang diajarkan oleh para sahabat Rasul. Kita perkaya diri kita dengan ibadah, dengan sholat. Imam Ali Zainal Abidin selalu melakukan sholat. Mulai ketika bangun pukul 4, beliau melakukan sholat tahajud, berdoa meminta rezeki kepada Allah. Allah turunkan rahmatnya di sepertiga malam. Setelah sholat tahajud, beliau melakukan sholat taubat, bertaubat dari dosa-dosa yang terlakukan. Setelah itu sholat istikharah, meminta petunjuk bagaimana ya Allah, hari ini aku akan mencari rezeki. Setelah itu beliau melakukan sholat hajat, meminta kepada Allah akan segala permintaannya. Beliau datang ke masjid sholat subuh berjamaah, sebelumnya melakukan sholat fajar. Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar, maka fajar membawa rezeki. Seperti ini, setelah kita ada teguh fajri, guys. Luar biasa rezeki Allah berikan dalam sholat fajar. Setelah sholat subuh berjamaah, Allah lipat gandakan rezeki kita. Apalagi kita baca surat Waqiah. Rasulullah mengajarkan, ajarkan kepada anak dan istriku surat Waqiah, karena di asal surat kaya. Pukul 8 kita lakukan sholat duha. Kita berdoa, Allahumma inna duha'uka. Allah turunkan rezeki yang berlipat ganda dengan berkat sholat, sehingga Allah jadikan kita kaya. Dan kita akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan amalan sholat agar kita cepat kaya. Kaya adalah tuntutan, terutama kepada kita kaum lelaki. Kaum lelaki diperintahkan untuk menafkahkan 4 orang, istri, ibu, saudara perempuan, dan juga anak perempuan. Sehingga betul dalam ajaran Islam diajarkan, lirijali mithlul haqqil unsayaini. Bagi seorang laki-laki akan mendapatkan hak 2 anak perempuan. Kenapa? Perempuan begitu mendapatkan uang warisan, teringat mau pergi ke Korea, mau pergi ke Eropa, jumpa opa-opa, sarang heyo. Tapi seorang laki-laki tidak sekedar itu. Mereka mempunyai kewajiban menafkahi anaknya, istrinya, saudara perempuannya, dan juga ibundanya tercinta. Seorang anak perempuan wajib dinafkahi sampai mendapatkan suami. Umur 38 berkeluarga, sampai 38 wajib dinafkahi. Umur 40 cerai, dinafkahi lagi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, sampai dia mampu. Beda dengan anak laki-laki, cuma dinafkahi sampai balik. Makanya sekarang dengan butuhnya harta, tanda cinta bukanlah bunga. Kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita, berikan bunga sekaligus tamannya, sekaligus rumahnya. Dapatkan harta dengan sholat dan khusyuk serta sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saja dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Dan di akhir khutbah kita, di akhir ceramah kita ambil sebuah kesimpulan. Berdasarkan 3 peristiwa besar yang terjadi dalam bulan Jumadil awal, kita dapatkan 3 ibadah, yaitu sabar, S, K, khusyuk, dan S, salat, SKS. Dan ini merupakan bagian dari 3 ilmu, tasawuf, tauhid, dan fikih, yang disingkat dengan tastafi. Semoga dengan ibadah SKS berkolaborasi dan bersinergi dengan tastafi, maka seluruh jamaah Masjid Baitul Huda Kutaba di bawah pimpinan Imam Syekh Tengku Saiful Anwar akan selalu memperoleh rahmat, hidayah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saja dapat saya sampaikan pada kesempatan singkat ini. Semoga Allah selalu berikan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.